Orang-orang yang memimpin tim dari keluarga Zongtian pada awalnya adalah orang-orang yang tidak dikenal. Tujuan menjelajahi alam rahasia kali ini adalah untuk mendapatkan kesempatan menjadi duta besar keluarga Zongtian. Di hadapan anggota keluarga biasa, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi Zhong Liuxiang tidak termasuk. Selama Anda menjadi utusan dan mengendalikan kabut hitam, Anda memiliki kualifikasi untuk menghancurkan orang lain. Penampilan Zhong Liuxiang telah membuat mereka merasa terintimidasi. Keluarga Zongtian mundur beberapa langkah. Dengan sedikit enggan, dia melirik harta karun yang menjaga di belakangnya. Melihat ini, Zhong Liuxiang tertawa kecil. Kenapa? Apakah kamu takut dikalahkan olehku dan kehilangan wajah tuan kecil? Tidakkah kamu berani menunjukkan wajahmu? Semua orang di keluarga Zongtian melihat sekeliling seolah-olah mereka telah mengambil sedotan yang menyelamatkan jiwa. Tapi ada keheningan di sekitar. Kecuali beberapa orang klan yang menonton, tidak ada apa-apa. Zhong Liuxiang melihat ke puncak gunung di sampingnya. Jangan khawatir, demi tuan kecil. Aku tidak akan mengambil nyawamu, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk membuatmu kalah dengan layak. Lingkungan sekitar masih sangat sunyi, dan tidak ada respon. Mungkinkah, sebagai ksatria yang ditunjuk oleh tuan kecil, kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung? Menjadi sangat sarkastik, Zhong Liuxiang memiliki sedikit senyum di wajahnya. Zhong Liuxiang memadatkan pedang hitam dan menikam tempat Qin Yichen bersembunyi. Qin Yichen dengan mudah melarikan diri, tetapi dia juga terkena pandangan semua orang. Dia menggaruk kepalanya karena malu. Kau menangkapku. Zhong Liuxiang dengan ringan menarik tangannya dan melihat jari-jarinya yang ramping. Kenapa? Apakah adikku tidak cukup mencintaimu? Jadi kamu memilih tuan kecil? Qin Yichen tersenyum canggung. Saya tidak berharap orang ini terlihat sangat serius. Kenapa dia memikirkan begitu banyak hal lain secara pribadi? Apakah Anda ingin berhubungan dengan Zhong Liuxiang? Orang ini tidak akan menjadi kekasih abadi. Belum pernah mendengar sepatah kata pun. Wanita itu seperti harimau. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengubah topik berbahaya ini. Tidak buruk kau bisa menemukanku. Keluarga Zongtian segera bergegas ke sisi Qin Yichen dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Tuanku, mereka ingin merebut senjata ajaib kami dari keluarga Lan Yu. Kami menemukan ini terlebih dahulu. Ya, Tuan Si, jika kamu membawa benda ini kembali ke keluarga Zongtian, kamu pasti akan mendapatkan banyak hadiah. Qin Yichen berbalik dan melirik mereka berdua, dengan sedikit keganasan di matanya. Apakah yang kamu temukan? Mendengar ini, Zhong Liuxiang di sampingnya penuh dengan senyuman. Tuan, Anda menjadi semakin menyenangkan bagi kakak perempuan Anda. Suatu hari, kakak perempuan akan mengirimi Anda obat penyihir untuk memperkuat kultivasi Anda. Semua orang di keluarga Zongtian tampak tak percaya. Mereka telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika mereka dikalahkan setelah kekalahan, mereka mungkin telah memikirkan kemungkinan untuk menyerahkan senjata ajaib. Tetapi satu-satunya hal yang terlewatkan adalah gagasan untuk tidak melakukan apa-apa dan hanya mengaku melarikan diri. Untuk sementara, kekecewaan itu sulit disembunyikan. Dengan senyum di wajahnya, Zhong Liuxiang melambai ke keluarga Lan Yu di belakangnya. Pergi dan bawa sesuatu kembali. Qin Yichen mengulurkan tangannya dan mengatakannya dengan tergesa-gesa. Tunggu sebentar. Zhong Liuxiang mengerutkan kening dengan curiga. Apa, Tuan Si punya hal lain? Atau apakah menurut Anda harga yang saya tawarkan tidak cukup? Qin Yichen tertawa kecil. Kamu salah paham tentang hal ini. Ketika aku memasuki alam rahasia, aku sedang mengincar benda ini. Kamu tidak merampok harta keluarga Tianjia, tetapi kamu merampok sesuatu yang aku suka dan ingin kamu berikan kepada tuan kecil. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di keluarga Zongtian tertegun untuk sementara waktu. Dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya mengerti. Melihat ekspresi malu di wajah anggota keluarga Lan Yu, semua orang merasa sangat nyaman. Hahaha. Kamu keluarga Lan Yu sangat berbakat, namun kamu berani mencuri barang-barang tuan kecil. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Lan Yu benar-benar bermaksud memberontak. Jika tuan kecil tahu tentang ini, posisi keluarga Lan Yu akan dalam bahaya. Sekelompok orang dari keluarga Zongtian baru saja membicarakannya. Semakin Qin Yichen mendengarkan, semakin besar kepalanya. Anda semua tahu bahwa tujuan saya adalah untuk melindungi harta karun di mata Yin ini. Mengapa Anda tidak tahu lebih banyak tentangnya? Anda semua tahu bahwa tidak pantas merampok tuan kecil, jadi Anda harus mengatakannya secara langsung. Dan biarkan mereka mengambil inisiatif untuk mengirim harta itu kepada kami, bukan? Qin Yichen benar-benar bingung dan tidak bisa berkata-kata. Menggosok dahinya, Qin Yichen menatap kerumunan di depannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Diam. Qin Yichen berbicara, dan tiba-tiba, orang-orang di keluarga Tian tidak berani berbicara lagi, dan dengan gugup menunggu Qin Yichen untuk berbicara. Sekelompok orang penuh antisipasi, berharap Qin Yichen bisa mengejutkan orang-orang ini begitu dia membuka mulutnya. Tapi Qin Yichen mengambil langkah maju. Saya tidak memiliki niat jahat. Hal ini sangat penting bagi saya. Anda dapat membuat harga.
Zhong Liuxiang penuh amarah. Kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu nilai benda ini? Teratai salju Tianxin. Ini adalah harta karun untuk menyembuhkan jiwa. Terutama bagi mereka yang berlatih kabut hitam. Benda ini adalah harta karun. Apakah kamu ingin menelannya sendirian? Zhong Liuxiang sudah sangat marah pada saat ini. Qin Yichen sebelumnya mengatakan bahwa benda ini untuk tuan kecil, tetapi mereka sebenarnya sangat jelas. Untuk utusan dengan kabut hitam ini adalah tonik yang sangat baik. Bagi Qin Yichen, ini adalah salah satu jalan pintas untuk memulihkan jiwanya. Selama Anda mendapatkan benda ini, sebagian besar cedera Anda dapat pulih dalam waktu singkat. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan dan berkata dengan santai. Kau biarkan aku berpikir tentang bagaimana membodohimu. Setelah tujuan terungkap, Qin Yichen tidak perlu menyembunyikannya, dan mengetuk kepalanya dengan acuh tak acuh. Zhong Liuxiang bersenandung ringan, dengan ekspresi jijik. Saya pikir Anda berhutang. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan kabut hitam masuk. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Atau anggap diri Anda sebagai orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Zhong Liuxiang ini mengancam dan terlihat sangat kuat, tetapi pada kenyataannya, Qin Yichen tidak takut dengan penampilannya. Dengan kekuatan sekecil itu, apakah kamu tidak makan siang? Qin Yichen melangkah maju dan melompat, memegang kedua tangan kosong. Niat pedang mengembun di telapak tangannya, dan pada saat niat pedang mengembun, kabut hitam dimuntahkan, menyembunyikan niat pedang di kabut hitam. Tebas dengan pedang yang kuat. Ledakan. Dengan suara teredam, keluarga Lan Yu buru-buru mundur. Sementara keluarga Zongtian berdiri di sana dengan pandangan kosong. Mereka tahu betul bahwa itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka tangani dengan santai. Tetapi karena langkah Qin Yichen sebelumnya, mereka merasa relatif aman di sini. Kabut hitam berdesir, dan semua orang yang hadir dengan sadar melangkah mundur. Dalam pertarungan antara utusan, mereka tidak punya niat untuk bercampur. Apalagi hasil pertarungan mereka secara langsung menentukan kepemilikan harta ini. Kabut hitam menghilang, dan kerumunan itu kagum. Itu tidak menghalanginya, yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Yang Mulia sekarang sangat perkasa. Terakhir kali saya melihat dia dan Zhong Liuxiang berkonfrontasi, mereka semua ditekan dan dipukuli. Sekarang mereka telah benar-benar mengubah identitas mereka. Orang bijak belum meninggalkan kultivasi mereka akhir-akhir ini, tetapi kecepatan kemajuan ini memang agak keterlaluan. Kabut hitam belum sepenuhnya hilang, dan suara Qin Yichen lewat seketika. Ini lemah dan lemah. Kamu tidak hanya tidak makan siang, kamu mungkin bahkan tidak sarapan.